Halo, jumpa lagi dengan channel Bimbingan Konseling. Kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana caranya membuat PowerPoint yang berkaitan dengan ATPBK, cara membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Yuk, mari kita akan mulai. Pada pertemuan pertama, saya berikan tentunya sebagai awal kita jelaskan tujuan dulu, menjelaskan pengertian jadwal, menjelaskan tujuan pembuatan jadwal kegiatan sehari-hari, lalu menentukan target yang akan dicapai selama kelas 7. Yang keempat, menjelaskan cara mengatur waktu yang tersisa. Pertama kali kita jelaskan pengertian jadwal, kegiatan yang susun setiap hari untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh yang membuat jadwal. Nah, waktu yang secara rutin digunakan tidur malam, dari tidur malam ya, 8 jam, persiapan dan perjalanan ke sekolah 2 jam, kegiatan belajar di sekolah 8 jam. Jadi totalnya semua 18 jam. Waktu yang diberikan Tuhan kepada kita 24 jam, dikurangi waktu rutin yang digunakan 18 jam, berarti yang diatur sisanya tinggal 6 jam. Nah, apakah sudah membuat jadwal kegiatan sehari-hari untuk anak-anak? Ini kita tanyakan. Lalu jika belum membuat jadwal, berarti juga tidak memiliki target. Apa yang terjadi jika siswa tidak memiliki target? Berarti asal ketemu nanti ya. Asal ketemu nanti, kira-kira kalau nanti hasilnya bagus ya bagus, jelek ya jelek ya. Jadi kita arahkan siswa untuk membuat jadwal dan target nilai mata pelajaran. Lalu tanyakan juga jam berapa belajarnya ya. Kita pancing dengan pertanyaan jam berapa belajar, lalu jam berapa mengerjakan PR. Kalau hasil nilai yang akan dicapai ya, targetmu ada target yang dicapai itu ada beberapa. Ya, kalau mata pelajaran nilainya di bawah KKM itu tentunya bukan target ya. Itu berarti karena tidak pasang target, tidak ada jadwal, mungkin yang terjadi hasilnya seperti ini. Atau mungkin cuma nasibnya hanya nilai KKM saja, atau biasa-biasa saja, nilainya di atas KKM sedikit ya. Nah, paling tidak seharusnya rapot mendapatkan nilai yang lebih dari itu, tentunya yang paling maksimal, nilai yang paling maksimal. Nah, apa yang terjadi jika pulang sekolah langsung main HP? Yang terjadi adalah capek dan ngantuk. Jadi nanti waktu untuk mengerjakan PR, belajar malah tidak tersedia karena sudah kecapean dan tidur sampai akhirnya bangun besok pagi. Sehingga rutinitas seperti itu akan terjadi, akhirnya banyak ketinggalan, PR tidak dikerjakan, tidak belajar, waktu ulangan hasilnya jelek. Nah, tentunya hal-hal yang seperti itu harus dihindari. Nah, ini adalah hasil belajar yang baik bisa ditentukan dari perencanaan belajar yang disiplin melalui jadwal kegiatan sehari-hari. Tentunya ini nilai yang dicanangkan ya, target 90 ini adalah nilai yang dicanangkan. Jadi memang kalau orang mau dapat nilai baik tentunya harus punya perencanaan. Nah, bagaimana refleksinya? Tanyakan kembali berapa jam waktu yang digunakan untuk belajar di rumah dan berapa jam yang digunakan untuk mengerjakan tugas sekolah. Itu harus diatur. Apabila jika tidak ada tugas, sebaiknya waktu jam belajar diperbanyak. Jadi waktunya memang harus dicicil dari setiap hari, sehingga setiap saat nanti sudah waktunya ulangan, waktu belajarnya sudah semakin sedikit, artinya tinggal membuat kesimpulan atau membuat daftar pertanyaan-pertanyaan untuk mengevaluasi apa saja yang sudah dipelajari.
Berikutnya aksinya adalah apa yang akan kamu lakukan jika mendapat tugas dari sekolah pada hari ini. Tentunya diarahkan agar tugas dilakukan saat hari ini juga. Tidak menunda-nunda tugas dilakukan pada hari H saat diperlukan. Lalu aksi yang kedua, apa yang akan kamu lakukan ketika tidak dapat mengerjakan tugas sekolah? Ya, tentunya diarahkan siap bertanya kepada guru atau teman siapa saja yang bisa ditanyakan. Tentunya Bapak Ibu guru kalau mau ditanyakan ya pilih waktu atau janjian waktu saat Bapak Ibu guru tentunya senggang. Demikian untuk yang pertemuan pertama. Oke, untuk yang pertemuan kedua masih mengatur jadwal kegiatan sehari-hari. Tujuannya bisa mengatur jadwal kegiatan sehari-hari dari sisa waktu yang ada setiap hari. Nah, tip dan triknya adalah agar waktu tidak terbuang sia-sia. Dahulukan kewajiban, jangan terbiasa menunda-nunda, buat jadwal, ini yang menjadi fokus kegiatan kita. Selesaikan pekerjaan tepat waktu, malah justru sebelum waktu yang ditentukan, pekerjaan sudah beres. Tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, buat batasan. Jadi ketika melakukan kegiatan yang sudah ditentukan, batasannya adalah alarm. Alarmnya sudah bunyi berarti sudah selesai, itu batasannya. Kurangi bersantai-santai, disiplin menjalankan rencana yang sudah dibuat di jadwal kegiatan sehari-hari. Lalu menginventarisir kegiatan hiburan. Semua kegiatan diinventarisir saja, apa saja yang dibutuhkan anak-anak kalau hiburan yang dilakukan oleh para siswa ya. Ini sebagian memang ada yang membuat cerita, tapi ini jarang sekali. Tapi inventarisir saja kegiatan yang ada pada anak-anak. Begitu juga inventarisir kegiatan tugas-tugas yang biasa dilakukan para siswa. Misalkan tugas yang paling banyak PR ya, atau mungkin atau mungkin disuruh orang tuanya untuk berbelanja, membereskan kamar, menyapu, cuci piring, ngepel, membersihkan WC, mencuci pakaian, mungkin ya. Jadi tugas-tugas yang diberikan oleh orang tua, apakah ini harus dibuat di dalam jadwal atau memang orang tua tidak memberikan beban tugas apapun kecuali mengerjakan PR atau belajar. Oke, lanjut. Nah, diarahkan untuk membuat jadwal ya, jadwal kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti ini ya. Ini Excelnya diberikan ke siswa melalui WhatsApp grup ya. Tentukan berapa jam belajar, tentukan kegiatan mengerjakan tugas jam berapa jam ya. Tentukan waktu kegiatan hiburan berapa jam juga. Karena waktu yang tersisa yang akan diatur hanya 6 jam. 6 jam atau 7 jam lah ya. Karena ini relatif ketika pulang sekolah rata-rata jam 2 sampai rumah jam 3. Ada juga sih yang pulangnya lebih awal ya. Pulang jam 1 tapi itu lebih sedikit, jadi rata-rata pulang jam 3 sampai di rumah jam 3 ya. Nah, ini arahkan buat jadwal seperti ini contohnya ya. Baru nanti ini yang akan di screenshot ya, nanti diarahkan untuk kirim ke link drive ya, lewat drive. Jadi disimpannya tidak di HP tapi di link drive. Oke, setelah buat jadwal ini selesai, ini contoh jadwal dan target ya, nama, kelas gitu ya. Orang tua mengetahui, paling tidak nanti kalau ini orang tua mengetahui ada tanda tangan, berarti difoto. Hasil foto itulah yang akan nanti dikirimkan ke guru BK melalui Google Form. Jadi untuk kali ini di bagian pertemuan kedua ini baru membuat jadwalnya dan targetnya. Berikutnya pertemuan ketiga, mengatur jadwal kegiatan sehari-hari. Kita jelaskan bagaimana cara membuat status WA menggunakan gambar jadwal yang sudah dibuat ya, beserta target yang sudah ditentukan. Lalu membuat jadwal kegiatan sehari-hari yang ditandatangani orang tua. Bisa juga dibuat tulisan tangan ya. Kalau nanti alasannya saya nggak punya printer ya, tulis tangan saja. Nanti setelah tulis tangan dibuat di tanda tangan orang tua, ditempel di dinding tempat ruang belajar para siswa. Di situ nanti tentunya difoto.
foto itulah yang akan dikirim ke Drive. Jadi mengirim foto jadwal kegiatan sehari-hari menggunakan link Drive. Ini adalah keterampilan IT yang harus harus dikembangkan oleh para siswa. Paling tidak hal seperti ini siswa harus memiliki pengetahuan iptek yang kaitannya tempat penyimpanan ya. Tidak lagi penyimpanan di disket atau di flash disk, tapi bisa digunakan penyimpanan di Drive yang digunakan melalui email masing-masing. Tentunya kita arahkan menggunakan Gmail saja. Nah, contoh jadwal dan target nilai ini lah yang difoto ya, sudah beserta tanda tangan di sini orang tua, difoto, baru nanti kirim ke link Drive. Ini yang kita arahkan di kelas, bagaimana cara mengirimkan link Drive ke Drive-nya masing-masing. Nah, cara membuat status jadwal, buka WA, klik status, pilih kamera, cari gambar, kirim ya. Lalu cara menyimpan file di Drive bagaimana ya? Screenshot jadwal, target nilai atau di foto ya. Buka di tempat penyimpanan foto, klik gambar, pilih kirim, pilih ke Drive, pilih save. Buka Google Chrome, pilih Drive, lalu pilih screenshot jadwal dan target nilai, pilih titik 3, copy link, kirim ke Google Formulir. Nanti Google Formulirnya akan saya kirimkan melalui grup WA. Tentunya yang saya minta berupa linknya saja. Kalau dikirimkan berupa gambar ke WA, tentunya akan banyak numpuk di WA. Kita akan kebingungan kalau muridnya jumlahnya banyak sekali. Refleksinya adalah, sudahkah kamu bisa menyimpan foto jadwal ke Drive? Sudahkah kamu bisa mengirimkan link Drive melalui Google Form? Nah, ini pertanyaannya. Kalau belum bisa, berarti langkah yang pertama ini juga belum bisa. Oke, sebagai aksinya, apa yang akan kamu lakukan jika mendapatkan tugas dari sekolah pada hari ini juga? Jawaban yang diinginkan tentunya, semua tugas wajib dikerjakan pada hari ini juga. Jangan ditunda-tunda, seperti tips dan trik untuk menggunakan waktu agar tidak sia-sia. Lalu aksi yang kedua adalah apa yang akan kamu lakukan ketika tidak dapat mengerjakan tugas sekolah. Kamu bisa bertanya pada teman, orang tua, apalagi kepada guru kalian sendiri. Itu yang diarahkan kepada siswa agar aksinya semua bisa dijalankan sehingga semuanya bisa bermakna. Semua kegiatan ini diarahkan kepada siswa agar mendapatkan nilai yang maksimal. Demikian PowerPoint yang saya buat untuk 3 kali pertemuan. Setelah 3 kali pertemuan ini tentunya kita akan buat evaluasi hasil menggunakan Google Formulir. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe gratis ya. Jangan lupa juga klik lonceng untuk berlangganan. Jangan lupa juga ketik komentarmu ya. Kita tunggu.